Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di lanjutan belajar PostgreSQL. Di video keempat, kita akan membahas satu konsep yang namanya Common Table Expression, atau yang kita kenal dengan sebutan CTE. Langsung saja kita bahas materinya. Kita akan memperkenalkan dulu apa itu CTE atau Common Table Expression. CTE dia adalah suatu mekanisme untuk membuat tabel sementara. Nah, tabel sementara ini dibentuk dari pernyataan SQL, yang nantinya hasil dari pernyataan SQL itu kita jadikan sebagai nama tabel sementara. Membuat tabel sementara ini itu dibuat dengan menggunakan klausa with. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara menggunakan klausa with. Cara menggunakan klausa with ini kita awali dengan keyword with atau kata kunci klausa with. Kemudian kita ikuti dengan nama CTE atau nama Common Table Expression, yaitu kita akan memberikan nama tabel sementara. Kemudian di dalam kurung sini kita akan buatkan query untuk CTE ini. Jadi query ini bisa berupa select, insert, update, delete, and merge. Tapi umumnya kita akan mencoba menggunakan select untuk query-query yang kompleks biasanya. Nanti pemanggilan tabel sementara ini kita akan lakukan di query utama. Mari kita lihat contoh penggunaan dari Common Table Expression menggunakan klausa with. Di sini kita membuat nama tabel sementara yang namanya siswa gender. Siswa gender ini dibentuk dari query yang diambil dari tabel siswa, tabel yang sudah ada. Kemudian kita menampilkan kolom jenis kelamin, kita menampilkan rata-rata berat badan, kita menampilkan rata-rata tinggi badan dengan fungsi agregasi AVG atau average. Dan rata-rata kedua hal tersebut kita kelompokkan berdasarkan kolom jenis kelamin. Setelah kita rangkai query-nya, kita simpan atau kita jadikan sebagai tabel sementara siswa gender, maka kita bisa memanggil CTE ini atau tabel sementara ini dengan query utama. Query utamanya select bintang from siswa gender. Nanti query utama ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan melakukan praktek. Teman-teman silakan buka lagi Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan tutup dulu output-nya ya, karena tadi saya sudah mencoba-coba. Nah, silakan teman-teman buat file nomor 4 yang namanya withus.sql ya, atau nama file yang bebas saja. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat 2 buah to-do. Ini nanti untuk tugas teman-teman ya. Tapi sebelum itu, kita akan coba mempraktikkan contoh yang sudah saya tampilkan di slide. Jadi, untuk membuat Common Table Expression, kita gunakan with. Kemudian kita ikuti dengan namanya. Ya. Tadi kita sudah menentukan kolom jenis kelamin, kolom rata-rata berat badan, rata-rata tinggi badan. Jadi kita namanya mungkin yang masuk akal adalah siswa gender. Karena kita butuh 2 baris jenis kelamin saja, pria dan wanita. Nanti masing-masing ada data rata-rata, berat, dan tinggi. Nah, kemudian kita ikuti dengan kata kunci as di sini. Kemudian di dalam kurung, di sini kita akan membuat query-nya. Ya. Pertama, sebagai review, pastikan dulu ya teman-teman terkoneksi ke database sistem informasi sekolah yang sudah dibuat di video-video sebelumnya. Kemudian mari kita lihat apa yang ada di dalam tabel siswa. Saya tutup sidebar ya. Nah, di sini kita akan menampilkan kolom jenis kelamin,
berat badan rata-rata, tinggi badan yang kita rata-ratakan. Nanti kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Nah, sekarang kita butuh select, kemudian biar lebih rapi saya buat di baris yang lain. Ya, kita sebut aja kolom jenis kelamin ya. Kemudian kita butuh fungsi average untuk merata-ratakan kolom berat badan. Kemudian kita beri nama alias kolomnya sebagai rata-rata berat. Ini mungkin saya kecilin ya. Rata-rata berat badan. Kita beri koma lagi, kita mau merata-ratakan juga tinggi badan. Kita beri alias rata-rata tinggi badan. Nah, kita melakukan seleksi kolom ini berdasarkan ini tabel aslinya, yaitu tabel siswa. Karena kita menggunakan fungsi rata-rata, maka kolom yang tidak ada fungsi agregasinya, kita harus masukkan dalam grup by. Kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Nah, sampai di sini kita tidak perlu menggunakan titik koma. Ya. Tapi kita bisa menjalankan query yang ada di dalam as ini dulu. Ya. Jadi kita seleksi satu query di dalam kurung ini. Ya, kalau teman-teman udah install PostgreSQL di extensionnya Visual Studio Code, kita klik kanan Run Query, maka hasilnya ini sudah ada jenis kelamin wanita dan pria, ya. Ini sudah terkelompokkan. Dan masing-masing data ini ada rata-rata berat badan dan ada rata-rata tinggi badan. Ya, untuk mengubah menjadi desimal nanti teman-teman bisa lakukan sendiri karena sebenarnya ini ingin saya sampaikan terkait dengan CTE ini. Ya, nah CTE ini belum selesai belum bisa kita eksekusi ya. Jadi kalau kita seleksi kita jalankan query-nya, di sini ada syntax error di inputan akhir. Karena apa? Kita belum selesai, kita belum punya query utama. Nah, sekarang kita akan membuat query utama berdasarkan CTE yang sudah kita buat, yaitu siswa gender. Jadi, CTE ini akan membuat tabel sementara yang namanya siswa gender, di mana tabel sementara siswa gender itu dibentuk dari query ini. Nah, tabel sementara tersebut bisa kita panggil atau bisa kita querykan di dalam query utama. Caranya, kita bisa select bintang from siswa gender. Nah, di sini kita bisa berikan titik koma. Jadi, untuk mengeksekusinya, kita seleksi dari sini sampai sini. Dari weight sampai ini ya, query utamanya ya, klik kanan, run query. Maka ya, sesuai yang ada di hasil ini, kita sudah bisa menampilkan 3 kolom yang 3 kolom ini sebenarnya dari tabel sementara siswa gender. Kita juga bisa memilih melakukan seleksi kolom berdasarkan yang sudah kita definisikan di dalam query CTE ini ya. Misalkan kita sebut jenis kelamin. Ya, kita sebut aja jenis kelamin. Atau mungkin kolom kedua kita butuh rata-rata berat badan dulu, bisa juga ya. Rata-rata berat badan. Cukup. Kita seleksi semua, klik kanan run query, ini juga sudah bisa. Nah, sekarang misalkan kita butuh untuk jenis kelamin mana yang memiliki rata-rata berat badan yang maksimum. Kita ekspektasinya pria ya, karena pria rata-rata berat badannya maksimum ya, yaitu 55,55 sekian ya. Jadi kita bisa melakukan max dari ini tutup kurungnya di sini.
Ya, kita bisa melakukan ini juga ya, maksimum dari rata-rata berat badan. Tetapi kalau saya lakukan ini, kita seleksi. Nah, di sini error ya, karena kolom jenis kelamin ini harus muncul di dalam klausa group by. Ya, jadi cara memunculkannya ini pertama saya enterkan dulu supaya lebih rapi aja kelihatannya ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau saya group by kolom jenis kelamin, teman-teman bisa tebak bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya nanti kita lihat ya. Kita seleksi lagi, jalankan query. Ya, dia tetap menampilkan wanita dan pria. Padahal kan kita maunya pria saja ya. Nah, bagaimana cara menampilkan si pria ini saja gitu. Nah, kita tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Nah, karena kita kan tadi mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Berarti dia melakukan pengelompokan masing-masing wanita, masing-masing pria. Artinya data yang ditampilkan tetap dua-duanya gitu. Ya. Nah, supaya memang lebih pasti dia memunculkan jenis kelamin dari rata-rata berat badan yang maksimal. Nah, di sini kita hanya butuh kolom jenis kelamin. Nah, kita tidak perlu group by. Tapi yang kita butuhkan, kita butuh where. Where rata-rata, ini pakai underscore ya, rata-rata berat badan itu sama dengan maksimum dari kedua ini. Nah, cara mencari maksimumnya, kita gunakan subquery. Ya. Subquery-nya kita ambil dari tabel mana? Ya, dari tabel siswa gender ini lagi. Tetapi, tabel siswa gender ini lagi akan melakukan query select terhadap maksimum rata-rata berat badan saja. Jadi, di sini kita bisa tulis select maksimum dari rata-rata berat badan from siswa gender. Nah, kalau kita melakukan seleksi ini, maka oke, di sini karena doesn't exist karena kita harus seleksi siswa gender ya. Tetapi kalau kita tadi melakukan seleksi ini, maka yang akan dilakukan where ini adalah dia akan mengambil rata-rata berat badan yang sama dengan maksimum dari rata-rata berat badan dari dua ini. Mana yang maksimum? Ini. Nah, nilai maksimum itu yang akan dikomparasikan, yang akan mengembalikan data wanita ataupun pria. Begitu caranya. Nah, di sini sekarang kita bisa menyeleksi semua dari width, scroll sampai titik koma ini. Teman-teman bisa tahan shift, klik. Nah, kalau semua sudah terseleksi, klik kanan, run query. Maka muncullah hasilnya pria saja. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman mengerti ya bagaimana cara membuat common table expression dengan klausa with us. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah ada dua to do yang harus dilakukan. Pertama, buatlah CTE atau common table expression yang mengembalikan rata-rata berat badan berdasarkan jenis kelamin. Ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya. Cuma karena permintaannya berat badan, jadi kita butuh yang berat badannya saja dan jenis kelaminnya saja. Oke. Setelah ini selesai, di query utamanya ini masuk ke to do kedua. Di query utamanya, siswa mana saja yang memiliki berat badan di atas rata-rata menurut jenis kelamin. Nah, kalau teman-teman mau coba, bisa di-pause dulu videonya sejenak. Nanti kita akan bahas solusinya. Baik, apakah teman-teman sudah selesai? Mari kita akan bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita lakukan yang pertama. Kita mengembalikan rata-rata berat badan berdasarkan jenis kelamin. Oke?
mungkin biar mudah, sebelum menggunakan clause with, teman-teman lakukan query seperti biasa dulu, gitu ya. Oke, saya ketik lagi ya, biar tidak lupa. Select apa? Jenis kelamin. Satu lagi, rata-rata berat badan. Berarti AVG atau average dari berat badan. Kita aliaskan kolomnya menjadi rata-rata berat badan. Nah, data tersebut kita ambil dari tabel siswa. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan kolom jenis kelamin. Kalau kita seleksi, ya seperti hasil tadi ya. Nah, sekarang kita akan bungkus di dalam with us ya. Kita beri nama tabel sementara bebas. Kalau saya masih menggunakan siswa gender. Karena ini data siswa tapi berdasarkan gender gitu ya. Kemudian as buka kurung di sini kita akan pindahkan query yang barusan kita buat ke dalam sini. Nah, teman-teman seleksi, kemudian di VS Code itu teman-teman bisa gunakan shortcut ALT panah atas. Nah, ini untuk memindahkannya ya. Kemudian teman-teman bisa rapikan tabnya. Nah, setelah selesai, kita buat query utama di bawahnya ya. Yaitu select bintang dulu from sekarang nama CTE-nya atau nama tabel sementaranya yaitu siswa gender. Kasih titik koma. Seleksi semuanya. Oh, sebentar. Oh, ini kita tidak perlu titik koma ya di dalam sini. Oke, apa-apa. Kita seleksi, kita jalankan query-nya ya, masih sama hasilnya. Persis apa yang ada di dalam sini. Nah, sekarang kita mau kembangkan di query utama ini, kita ingin tahu siswa mana saja yang memiliki berat badan di atas rata-rata menurut jenis kelamin. Oke, kita coba mencerna ini ya. Nah, sekarang biar mudah, karena di sini kita butuh nama siswa ya, jadi kita masih perlu tabel siswa, tapi kita mengambil data siswanya di query utama sini. Nah, kolomnya kita nggak akan butuh semua kolom. Kita hanya butuh kolom nama lengkap sama tinggi badan dulu. Oke, kita butuh nama lengkap sama tinggi badan. Oh iya, query ini yang pengelompokan rata-rata berat badan menurut jenis kelamin ini, saya akan copy and paste di sini. Nah, kenapa saya mau melakukan ini? Ini kasih titik koma. Saya mau melakukan ini karena saya mau menjalankan dua query sekaligus, supaya nanti hasil yang ada di sebelah kanan ini, kita bisa lihat dua tabel, ya, sebagai pembanding, supaya kita mengerti apa yang kita maksud. Ya. Pertama, kita tampilkan data seperti ini tadi, persis yang ada di query pertama. Yang kedua, kita akan juga menampilkan data yang ini. Oke, jadi kita coba seleksi dari query pertama sampai sini ya. Klik kanan, run query. Nah, di sini akan muncul dua output query. Oke, supaya nanti saya mudah menjelaskan maksudnya apa. Nah, pertama, oke, mungkin saya perlu satu kolom lagi di sini yaitu jenis kelamin. Oke, mungkin biar lebih rapi, saya taruh di bawah. Begini, from siswanya di bawah sini. Oke. Cepat saja ya. Oke, kita jalankan lagi. Ya, sudah ada kolom jenis kelamin. Nah, maksud saya di problem ini adalah kita mau memfilter, oh ini butuhnya tinggi badan ya. Oh, ini berat badan, maaf, berat badan. Oke. Lupa teman-teman. Kita jalankan lagi. Oke.
Nah, sekarang kita butuhnya, ini kan semua data siswa ada 17, ya. Kita perlu menyaring data siswa yang berat badannya itu lebih besar dari rata-rata berat badan menurut jenis kelamin. Jadi kalau misalkan Elin ini adalah wanita, maka rata-rata yang dipakai sebagai pembandingnya yang mana? Seperti yang ini, 51,75. Jadi nanti kita akan memperbandingkan 55 apakah lebih besar dari, melebihi dari 51,75. Tapi kalau ada siswa yang pria, maka data 55 kg ini akan kita perbandingkan dengan rata-rata yang pria yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu 55,55 sekian gitu. Ya. Pokoknya untuk setiap siswa kita akan perbandingkan berdasarkan rata-rata sesuai gender. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa melakukan perbandingan data berat badan dengan rata-ratanya menurut jenis kelamin. Nah, di sini kita akan butuh tabel sementara atau CTI yang sudah kita buat, yaitu si siswa gender ini. Ya. Nah, ini kita bisa lakukan join, teman-teman. Ya. Jadi di sini, oke, kita balikin. Jadi kita bisa lakukan join ke tabel mana? Ya, tabel siswa gender yang ini. Tabel sementara ini. Berarti kita sebut tabel siswa gender. Nah, di sini kita beri alias, misalkan siswa gender itu anggaplah SG gitu ya. Kita singkat SG. Kalau ini siswa kita sebut sebagai S. Nah, kalau melakukan join, maka kita harus ada pencocokan kolom antara siswa gender dan pencocokan kolom di tabel siswa. Biasanya, kalau kita melakukan join, itu kita mencocokkan kolomnya antara foreign key dan primary key. Nah, di CTI ini, di tabel sementara ini, tidak ada primary key. Tetapi yang ingin kita cocokkan memang sesungguhnya adalah kolom jenis kelamin yang ada di tabel siswa gender dan kolom jenis kelamin yang ada di tabel siswa. Jadi yang kita cocokkan adalah di tabel siswa, di tabel S, kita cocokkan kolom jenis kelamin dengan SG, kita samakan dengan tabel siswa gender, kolom jenis kelamin juga gitu. Jadi harus kita cocokin gitu supaya nanti kita ambil rata-rata beratnya itu sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, untuk membuktikannya, mari kita tampilkan data rata-rata berat badan. Karena kita sudah memanggil tabel siswa gender, berarti kita punya akses ke kolom rata-rata berat badan ini gitu. Nah, sekarang kita coba seleksi semuanya. Oh ya, kita seleksi dari ini ya. Dari sini sampai sini. Nah, ini kenapa error? Karena kolom jenis kelamin ini ambigu ya. Kenapa ambigu? Karena gini. Di tabel siswa gender ada jenis kelamin. Di tabel siswa juga ada jenis kelamin, gitu ya. Jadi kedua tabel sama-sama punya kolom dengan nama yang sama. Nah, berarti kita harus menspesifikkan kolom jenis kelamin ini datang dari tabel mana. Kita beranggapan ini datang dari tabel siswa. Sebenarnya kalau mau datang dari tabel siswa gender juga sama aja ya, nggak masalah ya. Karena datang dari tabel siswa ya berarti kita harus sebutkan dulu alias tabel siswa kemudian titik kolomnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau sebutkan juga untuk alias nama tabelnya juga bisa ya. Seperti ini S titik, di sini alias dari tabel S. Tapi kalau rata-rata berat badan berarti dari siswa gender atau dari tabel alias SG gitu ya. Boleh seperti ini.
biar lebih jelas saja. Oke, kita coba jalankan lagi. Ya, berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat nih, saya akan perbesar dulu. Nah, jadi rata-rata berat badan ini sudah sesuai diambil ya, sesuai dengan jenis kelamin setiap siswa. Jadi kalau wanita, dia akan ambil rata-rata 51,75 sekian, dan ini sudah sesuai. Gitu. Kalau pria, dia akan ambil segini ya. Jadi wanita, teman-teman bisa lihat nih, yang ini pokoknya udah cocok. Sedangkan kalau pria ini sudah ambil nilai rata-rata yang sesuai. Kenapa sesuai? Karena tadi kita sudah mencocokkan di sini. Kondisi pencocokan kolomnya. Begitu, teman-teman ya. Nah, sekarang dua-duanya belum selesai karena kita belum membandingkan mana siswa yang di atas rata-rata ya. Jadi kita lihat di sini. Ini apakah di atas rata-rata ini benar? Ini apakah di atas rata-rata ini salah karena berat badan ini lebih kecil. Jadi kita ekspektasinya Kurniawan tidak muncul ya. Begitu juga data-data yang lain. Oke. Sekarang kita akan tambahkan satu kondisi where ya. Where dari tabel siswa atau S titik kolom jenis bukan jenis kelamin berat badan itu lebih besar sama dengan ya, karena kita mau mengincludekan ya, meskipun hasil rata-ratanya kan ada koma-koma nih, ada desimal di belakangnya, sedangkan berat badan kan bilangan bulat ya. Jadi biar mungkin, karena rata-rata kan bisa berbeda ya tiap data ya suatu saat. Jadi saya buat aja berat badannya minimal melebihi rata-rata. Artinya ada tanda sama dengan di sini. Jadi jika kolom berat badan di tabel siswa itu melebihi dari kolom rata-rata berat badan dari tabel siswa gender. Kolom rata-rata berat badan. Kita lihat ya, yang tadi siswanya ada 17. Nah, sekarang kita akan jalankan with ini aja sampai sini ya. Karena ini tadi kita sudah lihat. Teman-teman kalau mau hapus boleh, atau saya komentari pun bisa. Mungkin saya hapus saja ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Run query, maka sekarang yang terfilter adalah 10 orang. Ya, yang rata-rata yang berat badannya itu melebihi rata-rata berat badan menurut jenis kelamin. Ya. Kalau sudah begini, mungkin kolom rata-rata berat badan ini bisa kita hapus juga. Kita jalankan ulang lagi. Dan query, ya. Jadi kita sudah tahu ya, data siswa mana yang berat badannya melebihi rata-rata jenis kelaminnya. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga teman-teman mengerti mengenai Common Table Expression. Jika teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.